Mengenal pupuk bokashi, dan cara mudah untuk membuatnya. Tak bisa dipungkiri, dengan semakin dibutuhkannya pipilan jagung yang berkualitas baik, dan dengan produktivitas yang tinggi per satuan luas lahan, telah menjadikan tanaman jagung menjadi salah satu komoditas tanaman pangan strategis, dan penting. Seiring dengan meningkatnya teknologi di bidang pangan dan industri, maka pipilan jagung sudah menjadi bahan baku utama, baik dalam industri pangan, makanan ringan, pakan ternak, kimia, kosmetika dan energi. Kondisi ini telah mendorong petani jagung dan segenap stakeholder untuk harus melaksanakan budidaya tanaman jagung dengan teknologi terkini, dengan tujuan memaksimalkan pertumbuhan dan meningkatkan hasil produksi. Selanjutnya, dalam teknis budidaya tanaman jagung yang baik, selain pemakaian agroinput yang lengkapi, menyesuaikan lokasi dan waktu penanaman, juga pemakaian pupuk yang tepat dan seimbang dalam teknis pemupukan, salah satunya yang tak kalah pentingnya adalah menggunakan pupuk organik yang bisa dibuat dan digunakan sendiri. Dengan cara memanfaatkan bahan alami yang tersedia. Salah satu alternatif yang bisa dipilih adalah dengan menggunakan pupuk bokashi. Diinformasikan bahwa, saat ini pupuk bokashi telah menjadi pilihan yang mulai populer di kalangan petani jagung, maupun stakeholder lainnya. Di mana teknis pembuatan pupuk ini cukup mudah dan sederhana, yaitu, hanya mengandalkan proses fermentasi alami, dengan bantuan mikroorganisme yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, penggunaan pupuk bokashi juga dianggap ramah lingkungan karena dapat mengurangi limbah organik yang biasanya dibuang begitu saja. Sejatinya, pupuk bokashi adalah pupuk organik yang terbuat dari bahan-bahan organik seperti sisa-sisa makanan, dedaunan, dan rumput yang difermentasi dengan menggunakan mikroorganisme tertentu seperti bakteri dan jamur. Bokashi bekerja dengan cara menguraikan bahan organik menjadi nutrisi yang lebih mudah diserap oleh tanaman, sehingga meningkatkan pertumbuhan dan kualitas tanaman. Proses pembuatannya dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan organik yang masih segar, dan kemudian dicampur dengan sejumlah mikroorganisme pengurai. Jadi, dengan menggunakan bokashi, bukan hanya bisa meningkatkan pertumbuhan dan kualitas tanaman, tetapi juga bisa membantu mengurangi jumlah sampah organik yang dihasilkan, dan acap kali mengganggu. Selain itu, penggunaannya juga dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, yang bila tidak digunakan dengan bijaksana, bisa berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Beberapa manfaat menggunakan pupuk bokashi adalah 1. Meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk ini mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Nutrisi ini sangat penting bagi tanaman untuk tumbuh dengan sehat, dan menghasilkan hasil panen yang baik. 2. Memperbaiki struktur tanah. Kandungan mikroorganisme di dalamnya dapat membantu meningkatkan porositas tanah dan menjaga keseimbangan pH tanah. Hal ini membuat tanah menjadi lebih subur dan mampu menyerap air dengan lebih baik. 3. Meningkatkan kualitas hasil panen. Kandungan nutrisinya dapat membuat tanaman tumbuh lebih sehat, dan menghasilkan buah yang lebih besar dan lebih segar. 4. Dapat mengurangi limbah organik. Dengan menggunakan pupuk bokashi, sisa makanan dan bahan organik lainnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dan tidak lagi menjadi sampah yang menumpuk. 5. Ramah lingkungan. Karena pupuk ini terbuat dari bahan-bahan organik, maka penggunaan pupuk ini tidak akan merusak lingkungan dan juga aman bagi kesehatan manusia. Cara membuat bokashi dengan mudah, yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan adalah A. Bahan-bahan organik seperti limbah dari dapur, dedaunan, jerami, atau bahan organik lainnya. B. Efektif mikroorganisme 4, EM4 atau serbuk bokashi. Peralatan yang diperlukan adalah A. Wadah, ember atau tong. B. Pisau. C. Tatakan. D. Alat pengaduk plastik, atau kayu. E. Plastik. F. Karet penutup. Teknis pembuatan pupuk bokashi adalah A. Menyiapkan wadah bokashi yang bersih, seperti ember atau tong besar dengan tutup yang dapat dikunci rapat. Pastikan wadah tersebut tidak bocor, dan tidak mudah terkena cahaya matahari langsung. B. Selanjutnya, potong bahan-bahan organik yang telah dikumpulkan tersebut, yaitu sebanyak 10 kg menjadi ukuran kecil, sekitar 2-3 cm, agar lebih mudah dicerna oleh mikroorganisme pengurai dalam wadah bokashi.
C. Setelah itu, tambahkan starter mikroorganisme bokashi ke dalam wadah. Starter ini bisa berupa serbuk bokashi sebanyak 400 gram, atau 70 ml EM4. Pada dasarnya, untuk jumlah yang dibutuhkan tergantung pada ukuran wadah dan banyaknya bahan organik yang digunakan. D. Aduk merata, dan pastikan starter atau decomposer ini tercampur merata dengan bahan organik. E. Tambahkan lapisan bahan organik ke dalam wadah secara bergantian dengan lapisan starter mikroorganisme. Pastikan setiap lapisan tidak terlalu tebal agar udara masih dapat mengalir di dalam wadah. F. Setelah wadah terisi penuh, tutup rapat wadah dan simpan di tempat yang gelap dan tidak terkena sinar matahari langsung. G. Selanjutnya, setiap hari, buka wadah bokashi dan aduk bahan organik dengan menggunakan alat pengaduk. Hal ini akan membantu mengalirkan udara ke dalam wadah dan mempercepat proses fermentasi. H. Setelah 2-4 minggu, bahan organik dalam wadah bokashi akan berubah menjadi pupuk yang matang. Bokashi dapat digunakan untuk memperkaya tanah atau campuran media tanam. Saat ini, sering timbul pertanyaan, perbedaan pupuk bokashi dengan pupuk kompos biasa. Secara umum, adalah sama-sama sebagai pupuk organik. Tetapi, perbedaannya adalah pada cara pembuatan, bahan baku, dan manfaat bagi tanaman. Yaitu, bokashi dibuat dengan cara mengolah bahan organik dengan cara fermentasi anaerobik menggunakan bakteri bokashi. Sementara itu, pupuk kompos dibuat dengan cara membusukkan bahan organik dengan cara aerobik yaitu menggunakan bakteri dan jamur yang ada di udara. Proses pembusukan ini membutuhkan waktu yang lebih lama, dibandingkan dengan pembuatan pupuk bokashi. Hal penting yang perlu diketahui adalah, bahwa pupuk kompos memiliki kandungan nutrisi yang lebih stabil dan seragam, serta memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi, sedangkan pupuk bokashi tingkat keasamannya cenderung netral. Dalam teknis budidaya tanaman, kedua jenis pupuk ini sering digunakan secara bersama-sama, yaitu untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi tanaman. Ada beberapa langkah untuk mengaplikasikan bokashi pada tanaman jagung, yaitu, campurkan pupuk bokashi dengan tanah. Di mana perbandingannya adalah 1:5. Setelah itu, tambahkan air secukupnya dan aduk hingga merata. Untuk lahan 1 hektar, dibutuhkan 50-70 kg pupuk bokashi, dengan tanah pencampur sebanyak 250-350 kg. Pemberian yang paling baik pada tanaman jagung, adalah pada saat penanaman, yaitu digunakan sebagai penutup lubang tugal. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada salah. Semoga